Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa terjebak dalam pusaran keinginan yang tak pernah usai? Di era di mana media sosial dan iklan terus menggoda, kita seringkali terpikat oleh gaya hidup konsumtif yang tampak glamor. Namun, benarkah itu yang membawa kebahagiaan sejati? Ataukah sebenarnya kita sedang menjauh dari ketenangan hati dan tujuan akhir hidup? Sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kita selalu bersama dalam menapaki jalan kebenaran dan keberkahan. Di zaman yang serba canggih ini, segala kemudahan datang menghampiri kita. Iklan-iklan yang menarik, tren fashion yang terus berganti, dan standar hidup yang terus meningkat, kerap kali membuat kita lupa akan esensi kehidupan. Islam mengajarkan bahwa dunia hanyalah sementara, dan bahwa keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah kunci menuju kehidupan yang bermakna. Di balik gemerlap konsumtif, tersimpan ujian besar untuk jiwa, harta, dan bahkan hubungan sosial kita. Bahaya gaya hidup konsumtif dalam Islam: menghamburkan harta tanpa manfaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara setan." Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Kita sering terjebak dalam godaan membeli barang yang tidak perlu. Penghamburan harta bukan saja berdampak pada keuangan, tapi juga menodai amal kebaikan yang seharusnya dapat kita berikan kepada sesama. Menumbuhkan sifat serakah dan ketidakpuasan. Dunia mengajarkan kita bahwa lebih itu lebih baik. Jika sudah memiliki satu, pasti ingin dua, bahkan tiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ia pasti ingin memiliki dua lembah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat yang tak pernah merasa cukup ini membuat kita sulit merasakan kebahagiaan yang hakiki, karena selalu ada bayangan kekosongan yang menggerogoti hati. Melalaikan ibadah dan tujuan akhirat. Seringkali kita terfokus pada urusan dunia, hingga lupa mengurus urusan akhirat. Janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Kehidupan yang hanya berputar pada pencapaian materi dapat membuat ibadah kita tersisihkan. Padahal, bekal sejati untuk kehidupan abadi adalah amal dan kedekatan kita dengan Allah. Terjebak dalam utang dan riba. Gaya hidup konsumtif seringkali memaksa kita berhutang, bahkan terjerat dalam riba yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, "Jauhilah riba karena ia mengandung 70 dosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Beban utang tidak hanya menggantung di pundak, tetapi juga membawa tekanan mental dan mengikis kebebasan finansial kita. Dampak psikologis dan sosial. Tak hanya soal keuangan, konsumtif berdampak pada stres dan kecemasan. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain membuat kita hidup dalam tekanan. Hubungan sosial yang renggang. Persaingan material bisa menimbulkan iri hati dan menjauhkan solidaritas antar sesama. Kehilangan identitas. Terjebak dalam standar eksternal, kita pun bisa kehilangan jati diri dan nilai-nilai spiritual. Kritik sosial, budaya konsumsi yang salah kaprah. Media dan budaya populer seringkali menempatkan nilai kebahagiaan pada kemewahan dan kepemilikan barang-barang mahal. Padahal, pesan Islam adalah untuk tidak terjebak dalam superficialitas, melainkan mencari kebahagiaan dalam kebaikan dan amal yang nyata. Kesederhanaan dalam Islam, jalan menuju ketenangan dan keberkahan. Meneladani kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah contoh sempurna dari kesederhanaan. Meskipun beliau pemimpin umat, cara hidup beliau sangat sederhana. Tidur di atas tikar kasar, makan secukupnya, seringkali dengan porsi yang sederhana, mengenakan pakaian yang tidak mencolok, namun penuh makna. Kesederhanaan beliau mengajarkan bahwa keberkahan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang qanaah, kunci kebahagiaan sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang merasa cukup atau qanaah membuat kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan demikian, kita tak terjebak dalam keinginan yang tak ada habisnya dan mampu meraih kebahagiaan batin yang sejati. Penggunaan harta untuk kebaikan dan berbagi. Islam mendorong kita untuk menggunakan harta sebagai alat untuk meraih ridha Allah melalui zakat dan sedekah, menjadi sarana pembersihan harta dan jiwa, infak dan wakaf, investasi amal yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita telah tiada, investasi pada pendidikan dan kesehatan, menjadikan harta sebagai bekal untuk masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Praktik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah praktis. Menyusun anggaran keuangan, mengatur pemasukan dan pengeluaran, agar setiap rupiah memiliki tujuan yang jelas. Mengurangi pembelian impulsif. Berlatih untuk selalu bertanya, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Memilih barang yang tahan lama dan bermanfaat daripada yang sekadar mengikuti tren. Menerapkan mindful consumption. Mengonsumsi dengan penuh kesadaran, tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial. Contoh kisah inspiratif, Umar bin Khattab dan kesederhanaannya. Kisah Umar bin Khattab, khalifah yang dikenal karena keadilannya, juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Meskipun beliau memimpin umat yang besar, Umar selalu menolak kemewahan yang tidak perlu, membantu rakyat dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesejahteraan mereka, menjaga hubungan yang hangat dengan setiap lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak terbuai oleh kekayaan dunia, melainkan menggunakan harta dengan cara yang mendatangkan keberkahan bagi banyak orang. Dampak positif kesederhanaan, spiritual, mental, dan lingkungan. Hidup sederhana memberikan manfaat yang luas, antara lain spiritualitas yang mendalam. Waktu yang biasanya digunakan untuk mengejar materi, dialihkan untuk meningkatkan ibadah, ilmu agama, dan kedekatan dengan Allah. Kesehatan mental yang lebih stabil, mengurangi beban tekanan dan persaingan, membuat hati lebih damai dan pikiran lebih jernih. Pelestarian lingkungan. Konsumsi yang bijak dan minim sampah mendukung upaya menjaga bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menerapkan keseimbangan antara dunia dan akhirat? Prioritaskan kebutuhan. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Pastikan pengeluaran kita mendukung tujuan jangka panjang, baik untuk dunia maupun akhirat. Rutin berzikir dan berdoa. Luangkan waktu untuk bermuhasabah, membaca Al-Quran dan berdoa. Ini akan menjaga hati tetap fokus dan mengingatkan kita pada tujuan hidup yang hakiki. Perdalam ilmu agama. Pelajari ajaran Islam tentang keuangan, etika dan manajemen hidup. Ilmu ini akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari godaan konsumtif. Bangun komunitas yang mendukung. Cari lingkungan yang mendukung gaya hidup sederhana. Berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan sesama akan membuat kita lebih kuat dalam menolak budaya konsumtif yang berlebihan.
komitmen untuk berbagi. Jadikan sedekah, infak dan wakaf sebagai bagian rutin dalam hidup. Dengan berbagi, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menyebarkan keberkahan kepada orang lain. Evaluasi diri secara berkala. Lakukan refleksi terhadap pola hidup dan pengeluaran kita. Tanyakan, apakah keputusan-keputusan saya sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat jangka panjang? Renungan dan motivasi. Menciptakan gaya hidup seimbang yang membahagiakan. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana jika kita mengurangi beban materi dan lebih fokus pada apa yang membawa ketenangan hati. Sederhana namun berarti, dengan hidup sederhana, kita memberi ruang bagi kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang datang bukan dari barang-barang yang kita miliki, melainkan dari rasa syukur, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepedulian terhadap sesama. Kekuatan bersyukur. Setiap kali kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita membuka pintu rezeki yang tak terduga. Syukur bukan hanya mengubah pandangan, tapi juga menciptakan perubahan positif dalam hidup, menginspirasi generasi mendatang. Gaya hidup sederhana yang kita terapkan hari ini akan menjadi contoh bagi anak-anak dan generasi berikutnya. Mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai keikhlasan, kepedulian, dan keberkahan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, dunia ini memang penuh dengan godaan material. Tetapi ingatlah bahwa keberkahan hakiki ada pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hidup sederhana bukan berarti kita harus hidup dalam kekurangan, melainkan hidup dengan hati yang bersyukur, pikiran yang jernih, dan jiwa yang selalu mengutamakan ridha Allah. Mari kita bersama-sama meninggalkan jejak kebaikan dengan mengelola harta secara bijak, berbagi dengan sesama, dan selalu mengingat bahwa hidup ini adalah titipan yang harus kita manfaatkan untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Jika video ini memberikan inspirasi, silakan like, share, dan subscribe. Bagikan pula kisah atau pengalaman pribadi Anda mengenai bagaimana Anda menerapkan kesederhanaan dalam hidup di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita, memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup yang seimbang, dan meridai setiap usaha kita menuju keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.